balik sedikit, kita tahu lah kan kami sendiri di musik Indonesia ya. Untuk kemarin di politik, ada pelajaran berharga nggak dari pertandingan Phil Walcott kemarin? Pelajaran apa yang diambil? Ya, sangat istimewa ya, karena memang dinamika politik sangat luar biasa. Tentunya saya berharap bahwa masyarakat Indonesia semakin memiliki pelajaran berharga, ya, artinya demokrasi Indonesia harus didorong dengan elemen hukum yang baik, ya, dan juga kedisiplinan, etika dan moral, ya. Kalau kita nggak punya instrumen hukum yang baik untuk diterapkan, pastinya nanti kita nggak punya kedisiplinan dalam kedisiplinan berbudaya, kedisiplinan untuk bisa menciptakan, apalagi sekarang ada wacana bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD. Nah, tentunya ini akan menjadi satu isu yang harus kita terus, walaupun saya ada di luar, tapi ini akan menjadi satu yang bukan sekedar wacana, tapi kita lihat nanti outputnya bagaimana. Kemarin waktu di Komisi 9 kan sempat bahas undang-undang KIA ya. Nah, mungkin mengingat juga Hari Ibu nih, kira-kira gimana nih fokus dari undang-undang KIA dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak? Ya, undang-undang kesejahteraan ibu anak ini ya harus segera diimplementasikan, karena memang yang namanya undang-undang itu nomor satu harus disosialisasikan, karena bagaimana undang-undang itu bisa mencapai ke seluruh lini masyarakat kita. Masih banyak kegaduhan di luar sana, anak yang membunuh orang tuanya, anak yang sampai kehilangan dan juga harus berproses dengan hukum karena mereka tidak diberikan pengetahuan yang penting dalam hal parenting. Nah, ini kan tentunya yang harus disosialisasikan adalah bagaimana undang-undang ini tidak saja menjadi payung hukum, tapi bagaimana undang-undang ini bisa disosialisasikan kepada seluruh orang tua supaya mereka bisa punya pedoman. Parenting itu kan bukan hanya sekedar memberi nama lalu menafkahi anak dan mendidik mereka sampai punya pendidikan yang baik, tapi bagaimana mereka siap menjadi seseorang yang siap dan mampu turun ke masyarakat. Nah, akhirnya kalau enggak mampu ya akhirnya ya inilah usia 14 tahun yang masih rentan, ada pemerkosaan, ada pembunuhan orang tuanya. Nah, ini semoga undang-undang ini bisa diberikan penguatan kepada dua Sri Kandi di Kementerian Perlindungan Anak, ya. Karena mereka juga saya lihat berdua sangat shock ya ketika menjabat langsung dengan keadaan-keadaan yang sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan ya undang-undang ini bisa segera, karena undang-undang ini irisannya banyak. Jadi saya pikir tidak saja kerja dari Komisi 8 dan juga pemerintah, tapi juga seluruh warga Indonesia untuk bisa menerima atas undang-undang ini. Ini kan Azriel juga menjadikan ini sebagai salah satu panutan mengambil politik itu gimana tuh? Memang saya senang ada satu anak saya yang tertarik di politik, termasuk sebetulnya Kellen. Tidak saja Azriel yang sekarang alhamdulillah sudah mengambil jurusan politik di Universitas Erlangga, dan dia cukup mengamati politik nasional dan dia bersyukur bisa juga punya kemandirian dalam bagaimana dia berperspektif sebagai anak muda yang harus melek politik. Karena kita tahu anak-anak muda sekarang bukannya mereka punya keterbatasan, tapi juga apatis terhadap politik, seperti bagaimana partisipasi anak-anak muda kemarin untuk ikut jadi pencoblos di pilkada. Bayangkan di Sumatera Utara hampir partisipasinya yang tidak berpartisipasi sekitar 60% lebih. Ini kan artinya anak-anak muda kita ini tidak mendapatkan satu pendidikan politik yang baik, atau mereka apatis, mereka lepas tangan, dan siapapun yang jadi ya jadilah, mereka tetap aja bisa sekolah atau mereka, tapi kan kita nggak mengharapkan, karena anak-anak muda yang justru punya tanggung jawab mendapatkan lingkungan yang baik serta ruang yang sehat untuk mereka, itu harapannya mereka yang insya Allah bisa menjadi penerus kita di generasi emas nanti. Isu yang concern sama Azriel itu apa sih? Ya, dia ingin bahwa ketika nanti dia terjun di politik, baik dari partai, dia sudah punya pengetahuan yang baik terkait politik di Indonesia, dan juga politik itu kan nanti korelasinya kan juga hukum, sosial, budaya. Nah, tentunya
dia juga ingin lepas dari bayang-bayang nama orang tuanya. Jadi dia tampil sebagai dirinya sendiri, dia bisa siap menjadi pribadi yang memang siap untuk terjun politik dan memang dia bangga gitu, dia tahu. Satu lagi ya anaknya kakak saya Yuni, yaitu Selo, dia juga belajar hukum. Artinya dia bagaimana anak muda ini dia bisa nggak punya a priori yang jelek terkait hukum di Indonesia.